Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I hope you're fine in the protection of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Let me introduce myself. My name is Muhammad Ali. You can call me Ali. I'm from Jambi University, Faculty Teacher Training and Education, Elementary School Teacher Education Study Program. Praise us for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because His blessing and guidance. Now I wanna to tell you about materi healing time for class 2 elementary school. Okay, check this my video. Next, saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan kelas, kemudian media yang kita gunakan untuk menjelaskan materi healing time ini. Nah, jadi pertama kita untuk pengelolaan kelasnya, itu saya sebagai guru nanti pertama-tama kita masuk ke kelas itu mengucapkan salam sama pagi kepada anak-anak, kemudian mau absen seperti biasanya umumnya guru-guru. Kemudian setelah itu guru menyinggung anak-anak dengan komunikasi, terkait materi yang akan dia ajarkan atau yang akan saya ajarkan nanti kepada anak-anak. Itu dimulai dari menyapa anak-anak, selamat pagi anak-anak. Tadi siapa yang bangun jam 6 gitu. Nanti kan anak-anak itu udah pada angkat tangan. Siapa yang tadi bangunnya kesiangan? Tuh pada angkat tangan. Biasanya untuk anak kelas 2 itu mereka suka komunikasi itu lebih jujur juga. Jadi lebih enak untuk komunikasi dengan anak-anak kelas 2 ini. Mulai menanyakan anak-anak itu seputar tentang waktu. Itu siapa yang tahu sekarang ini jam berapa? Kan di kelas sudah ada jam. Kemudian siapa tadi yang sarapan sebelum berangkat sekolah? Menyinggung tentang sebelum berangkat, sesudah berangkat. Jadi pas atau itu begitu ya. Setelah itu guru menjelaskan sedikit tentang waktu atau healing time anak-anak contoh seperti ini. Oke, anak-anak, hari ini kita ada yang tahu nggak kita belajar apa? Terus anak-anak jika tidak tahu pasti mereka akan diam kan. Untuk anak kelas 2 mereka tidak mengerti apa-apa tentang atau logikanya belum jalan. Jadi langsung kita masuk ke judul pembelajaran kita, itu healing time. Kita sebutkan saja itu. Baik anak-anak, kita belajar healing time ya. Ada yang tahu nggak healing time itu apa? Nah, di sini kita bangkitkan rasa penasaran anak-anak itu, gitu ya. Nah, kalau kita membangkitkan rasa penasaran anak-anak itu, kemungkinan besar anak-anak itu akan mengikuti pembelajaran yang akan kita berikan, gitu ya. Pertama kita pancing pembelajaran di awal, kedua kita memancing rasa penasaran anak dengan mereka akan mendengar judul itu agak asing. Jadi kita langsung ke anak-anak itu kita jelaskan satu persatu judulnya. Mulai dari healing dan time. Nah, healing itu kan menyatakan tentang gitu pembahasan, dan time itu waktu. Nah, kan? Jadi anak-anak disuruh kita kalau bisa mencari di kamus dulu. Kemudian mereka akan satu persatu memberikan jawabannya. Nah, setelah itu untuk lebih jelasnya lagi, kita setelah menjelaskan kepada anak-anak itu kan sudah panjang lebar berbicara. Tentu anak-anak
kelas 2 SD belum bisa menalar lebih jauh dan dengan hanya penjelasan saja. Jadi kita perlu media yang kita gunakan dalam pembelajaran, yaitu saya sudah menyediakan media visual. Media visual, kenapa media visual? Karena untuk waktu itu perlu contoh yang konkret, contoh yang nyata. Sini media visualnya saya siapkan itu berupa replika jam, ya, replika jam, karena dengan menggunakan replika jam kita bisa bebas mengatur jarum jamnya. Kita masuk ke medianya. Sini saya sudah siapkan. Nah, ini dia. Ini merupakan replika jam. Dari replika jam ini kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak. Dalam jam itu terdapat beberapa komponen, yaitu ada jarum panjang, ada jarum pendek, kemudian ada angka-angka, nah, ada menit, ada jamnya, tentunya, ya kan. Untuk penggunaan media ini, pertama-tama kita kenalin dulu kepada anak-anak itu komponen tersebut, yaitu jarum pendek, itu sudah dituliskan di sana, menunjukkan jam, dan jarum panjang ini, jarum panjang menunjukkan menit, ya, menunjukkan menit. Jadi simple penggunaan medianya. Nah, untuk seterusnya media ini sudah kita siapkan. Di sini ada sebelah sedikit catatan untuk anak-anak. Nah, di catatan ini saya siapkan ada 3 hal penting yang harus yang agak sedikit berbeda dalam menyebutkan waktu ini, yaitu ada tepat waktu, ya kan? Jam 3 tepat, jam 3.00 itu penyebutannya beda. Itu adalah penyebutan dengan o'clock. Nah, jadi 3 o'clock, 3 tepat. Kemudian 15 menit, ya. Ada 15 menit atau pas 15 menit. Itu 15 menitnya diganti dengan half atau seperempat menit. Nah, jadi selanjutnya itu half setengah, ya, half setengah. Dan ini seperempat untuk kebalik, ya. Kebalik, ya. Di sini seperempat itu 15 menit. 15 menit menuju jam sekian, dan atau 30 menit menuju jam sekian. Nah, situ ya catatannya. Ini kalau susah untuk dihafal, kita singkat saja menjadi oke hakwa. Oke hakwa, ya. Jadi oke-nya itu adalah o'clock, h-nya itu half, dan kwa itu quarter untuk seperempat. Nah, kemudian satu lagi catatan yang harus diingat anak-anak itu bahwa penyebutan dalam waktu dalam bahasa Inggris itu ada, pertama disebutkan itu menitnya dulu, ya, menitnya dulu, baru kemudian dia pas atau to. Pas itu lewat, atau to itu menuju, baru kemudian jamnya di belakang. Beda dengan di Indonesia, ya. Kalau Indonesia kan jam dulu, baru kemudian menitnya. Kalau di Inggris lain lagi, itu menitnya dulu baru horse. Satu lagi itu perlu ditambahkan, ya. Di Inggris itu untuk dari jam 12 sampai dari jam 1 sampai jam 12. Dari jam 1 sampai dengan jam 12 siang itu menggunakan kata AM, ya. Kalau dari jam 1 sampai jam 12 malam itu menggunakan PM. Nah, PM dan AM ini terakhir tuh, di setelah penyebutan horse baru tambahkan AM dan PM. So, langsung saja untuk kita penggunaan medianya. Kita siapkan contoh terlebih dahulu pada anak-anak. Bisa kita tulis di papan tulis. Itu contohnya gini.
saya sudah siapkan sedikit question untuk anak-anak nantinya. Ini contohnya. Nah, di sini untuk anak-anak SD kelas 2 itu kita lebih fokuskan kepada ini keikutsertaan anak dalam pembelajaran, bukan hafalannya ya. Jadi anak itu lebih lama untuk mengingat materi ini. Nah, nih contohnya, sama kan? It is 10 o'clock. Jadi ini jam 10 tepat. 10. Jadi untuk jam 10 tepat baru kita kasih nah, mana jam 10 tepat itu menunjuk jarum jamnya menunjukkan kemana saja. Nah, jadi baru kita menggunakan media ini. Anak-anak itu kita suruh tunjukkan mana media, seharusnya jarum jamnya arah kemana. Itu 10. Jadi pertama jamnya 10 o'clock. O'clock ingat tadi ya. O'clock itu tepat. Jadi jam 10 tepat. Nah, kalau jam 10 tepat itu menuju ke arah bawah. Nah, ya, it is 10 o'clock. Ya, begitu ya contohnya ya. Kemudian jangan terlalu banyak contoh, kira-kira anak itu sudah mengerti. Nah, baru langsung saja ke quiznya ya seperti ini. Tadi kertas-kertas yang sudah kita siapkan. Nah, ini it is 12:15. Nah, jadi quarter tadi, lagi quarter itu seperempat. Jadi 15 menit lewat menuju ke toilet, berarti jam 12:15 ya. Baru kita atur dulu. Jadi jam 12 lewat 15 menit. Nah, sini ya. Untuk menitnya itu dari jarak ke angka 12 ke 1 itu 5, 1 ke 2 10. Ya, jadi di kelipatan 5 terus ya untuk menitnya. Sampai ini 30, 35, 40, 45, 50 dan seterusnya ya. Nah, ini untuk question yang kedua itu merupakan jam 12 lewat 15 menit ya. Pas ya. Lanjut yang ketiga itu it is 20 to 2. Nah, jadi kita ambil dulu, ini merupakan menitnya ya. It is 20. Berarti 20 itu adalah 20. To 2. Jadi ini kan 2 berarti dia di sebelah kiri ya. Jadi 20 menit to 2. Nah, kalau di sebelah kiri kita ngitungnya dari atas juga. Itu 5, 10, 15, 20. Itu ya. Setiap ngitungnya dari atas ke bawah, Kalau misalkan dia ngambil di 2, berarti 2 sebelah kiri. Kalau pas berarti sebelah kanan, mulai dari atas dulu. Itu ya. Jadi it is 22 menuju 2 jam 2. Oke. Jadi di sini 20 menit menuju jam 2. Nah, ini ya. Kita ambil dulu minitnya. Tadi di angka 8 ya. Nah, menuju jam 2. Nah, ini. Nah, situ ya. Nah, ini jarum jam yang menunjukkan 20 to 2. Nah, ya. Sudah. Saya rasa cukup beberapa question yang akan kalian berikan pada anak-anak sampai anak itu benar-benar mengerti tentang penyebutan waktu itu. Nah, setelah itu jangan lupa ya, setiap question itu berikan reward kepada anak-anak. Jadi kalau saya menggunakan media ini, reward yang saya berikan itu setiap question saya berikan 1 permen ya. 1 permen yang harga 500 itu harga yang murah-murah ya. Permen kan lebih murah biasanya. Kemudian jika anak-anak sudah mengumpulkan 5 permen, itu bisa ditukarkan dengan hadiah yang lebih besar lagi. Jadi anak-anak itu lebih semangat untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran,
dengan Mojo Rewards, sekalian secara tidak langsung materi yang dijalankan itu ingat dia kepada anak-anak ya. Itu saja penggunaan dari media. Saya rasa cukup ya. Nah, itu saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Kemudian jika ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar nanti ya. Teman-teman, bagaimana tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai Tilling Time dan media yang bisa kita gunakan, pengelolaan kelasnya juga. Ya jangan lupa ini kita sesuaikan dengan kelas anak nantinya. Kalau itu kelas 2 dia lebih banyak menggunakan bermain atau kasih motivasi anak untuk lebih semangat ikut dalam pembelajaran. Okay, I think that is for study today. Thanks for your attention and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.